Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi dengan materi, yaitu materi segi 4, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang jajar genjang dan belah ketupat. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu jajar genjang dan belah ketupat dan bagaimana sih bentuk jajar genjang dan belah ketupat itu? Dan apa sih rumus luas jajar genjang dan ketupat, dan keliling daripada jajar genjang dan luas ketupat, sifat-sifat daripada jajar genjang dan luas ketupat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang berhubungan dengan semua yang berhubungan dengan jajar genjang dan belah ketupat. Yang pertama kita akan melihat gambar jajar genjang dan belah ketupat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa contoh gambar jajar genjang dan belah ketupat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk kepada definisi jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 yang setiap pasang sisinya yang berhadapan sejajar. Nah, sisinya itu berhadapan sejajar seperti garis AD sejajar dengan garis CB, garis AB sejajar dengan garis CD. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, sifat-sifat jajar genjang yaitu sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, yaitu AB sejajar dengan CD, AD sejajar dengan BC, AB sama dengan DC, dan AD sama dengan BC. Kemudian yang kedua yaitu sudut yang berhadapan sama ukurannya, yaitu besar sudut A sama dengan besar sudut C, dan sudut B sama dengan sudut D. Yang ketiga yaitu ada dua sudut yang berdekatan saling berpelurus, yaitu besar sudut A ditambah besar sudut B sama dengan besar sudut B ditambah besar sudut C, sama dengan besar sudut C ditambah besar sudut D sama dengan besar sudut D ditambah dengan besar sudut A, dan sama dengannya itu 180 derajat. Jadi sudutnya itu berpelurus ya. Besar sudutnya itu 180 derajat. Kemudian diagonal yang keempat tuh diagonal jajar genjang membagi daerah jajar genjang menjadi dua bagian sama besar, yaitu luas daerah segitiga ADB sama dengan luas daerah segitiga CBD. Jadi jajar genjang ini merupakan gabungan daripada dua buah segitiga ya. Kemudian yang C yaitu diagonalnya saling membagi dua sama panjang, yaitu AO sama dengan CO dan BO sama dengan DO. Selanjutnya di sini kita masuk kepada contoh daripada sifat-sifat jajar genjang. Di sini ada soalnya, yaitu pada jajar genjang KLMN di atas, diagonalnya berpotongan di titik P. Jika diketahui panjang KL sama dengan 18 cm, LM sama dengan 6 cm, dan sudut KLM-nya sama dengan 130 derajat, tentukan panjang MN dan panjang KN, besar sudut KNM, dan besar sudut LKN. Di sini penjelasannya pertama yaitu diketahui tadi garis KL sama dengan 18 cm dan garis LM sama dengan 6 cm, dan sudut KLM-nya itu 130 derajat. Kemudian garis MN sama dengan garis KL, yang mana nih dia? Garis MN sama dengan garis KL ataupun dikatakan dengan sejajar ya. Di sini berarti besar sudutnya itu 18 cm, dan garis KN sama dengan garis LM. Garis KN sama dengan garis LM, berarti sejajar ya. Berarti besar sudutnya juga sama, yaitu 6 cm. Kemudian sudut KNM sama dengan sudut KLM. Sudut KNM ini dia sama dengan sudut KLM, berarti sudut ini sama dengan sudut ini, yaitu besar sudutnya 130 derajat.
Kemudian sudut LKN ditambah sudut KNM sama dengan 180 derajat. Jadi di sini kan yang ditanyakan tadi sudut LKN kan. Jadi kan sudut LKN-nya belum kita ketahui. Jadi sudut LKN ditambah 130 derajat, yang mana tadi sudut KNM-nya itu 130 derajat diketahui sama dengan 180 derajat. 180 derajat ini kan tadi sifatnya sifat daripada jajar genjang itu dia kan bersudut berpelurus kan. Jadi besar sudutnya kan 180 derajat. Jadi di sini kemudian sudut LKN sama dengan 180 derajat dikurang 130 derajat. Jadi sudut LKN-nya itu 50 derajat. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan dengan penurunan keliling dan luas daripada jajar genjang. Nah, di sini diketahui keliling KL ditambah keliling LM ditambah MN ditambah NK itu sama dengan keliling. Oke. Yang mana di sini KL kita misalkan dengan A dan LM kita misalkan dengan B, MN kita misalkan dengan A juga karena dia itu sejajar, dan NK kita misalkan dengan B. Oke. Jadi di sini kemudian kita turunkan menjadi 2A ditambah 2B. Kemudian sama dengan 2 dikali A ditambah B. Jadi rumus dari kelilingnya yaitu 2 dikali A ditambah dengan B. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah untuk menentukan luas daerah jajar genjang. Yang pertama itu kita gambarlah sebuah jajar genjang dengan ukuran alas dan tinggi sembarang pada kertas peta. Kemudian potong menurut sisi-sisinya, kemudian tentukan mana sisi alas dan sisi tinggi segitiga. Dan yang keempat yaitu potong menurut salah satu garis diagonalnya. Dan yang kelima, bangun apa yang terbentuk? Ya, tentunya yang terbentuk itu bangun segitiga ya. Dan kemudian yang keenam, ternyata luas jajar genjang itu sama dengan 2 kali segitiga. Bagaimana itu rumusnya? Kenapa dikatakan luas jajar genjang itu sama dengan 2 kali luas segitiga? Oke. Di sini rumus luas segitiga yaitu 1/2 dikali A dikali T. Itu luas segitiga. Oke. Karena di sini tadi dikatakan bahwa jajar genjang itu merupakan gabungan daripada 2 buah segitiga jika dibelah ya. Oke, jadi di sini L sama dengan 2 dikali 1/2 dikali A dikali T. Oke. Jadi 2 dikali 1/2 hasilnya 1 dikali A dikali T. Jadi rumus daripada luas jajar genjang yaitu A dikali T. Nah, di sini ada satu contoh yaitu yang mana contohnya jika ABC suatu jajar genjang seperti tampak pada gambar di bawah ini, maka hitunglah luas ABCD, panjang CF dan keliling ABCD. Oke. Di sini kita buat penyelesaian yang mana penyelesaiannya luas jajar genjang ABCD yaitu luas jajar genjang ABCD sama dengan alas dikali tinggi. Nah, tadi kan yang pertama rumus luas itu alas dikali tinggi ya. Kemudian luas ABCD sama dengan alasnya itu besar alasnya itu 6 dikali 10 ya, tingginya itu 10. Jadi 6 dikali 10 hasilnya 60. Oke, untuk mencari panjang CF kita dapat menggunakan rumus luas jajar genjang yaitu luas ABCD sama dengan alas dikali tinggi sama seperti tadi ya. Kemudian kita tentukan alasnya yaitu garis AB dan tingginya itu garis CF. Oke. Jadi tadi kita sudah mencari luas daripada ABCD, hasilnya itu 60. Kita masukkan ke sini 60 sama dengan 12 dikali CF. Jadi CF belum diketahui ya. Oke. Kemudian CF sama dengan 60/12. CF sama dengan 5. Jadi panjang CF itu adalah 5. Kemudian kita mencari keliling ABCD sama dengan 2 dikali AB ditambah AD. Oke. AB ditambah AD. Oke, berarti alas kali tinggi ya. Oke, kemudian keliling ABCD sama dengan 2 dikali 12 ditambah 6. Nah, 6 ini tadi alas ya kan.
Dan 12-nya itu tadi itu tingginya. Jadi keliling ABCD sama dengan 2 dikali 18. 12 ditambah 6 hasilnya 18 ya. Jadi keliling ABCD yaitu 36. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kemudian kita masuk kepada definisi belah ketupat. Belah ketupat adalah segi empat yang semua sisinya sama panjang. Nah, yang mana dikatakan sisi? Ini dia sisi ya. Garis AD sama dengan garis DC. Garis DC sama dengan garis CB. Garis CB sama dengan garis BA. Oke, berarti keempat sisinya ini sama panjang. Oke. Kita lanjut kepada sifat belah ketupat. Yang pertama itu sifat belah ketupat yaitu semua sisinya yang berhadap kongruen. Kongruen itu berarti sama ya besarnya. Oke, yang kedua sisi-sisi yang berhadapan juga kongruen. Yang ketiga sisi-sisi yang berhadapan juga sejajar. Dan yang D, yang keempat yaitu diagonalnya menjadi sudut dua ukuran yang sama ukuran. Berarti kedua diagonalnya jika dibelah itu ukurannya sama. Dan yang kelima, kedua diagonal saling tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Dan yang keenam, diagonal membagi belah ketupat menjadi dua bagian besar. Dua bagian sama besar, diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri. Dan yang ketujuh, jumlah ukuran dua sudut yang berdekatan 180 derajat. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh. Perhatikan gambar belah ketupat ABCD berikut. Nah, ini gambar belah ketupat ABCD. Kemudian, pada belah ketupat ABCD, panjang AD sama dengan 5 cm. Panjang AD 5 cm. Berarti kok panjang AD 5 cm, berarti semua sisinya panjangnya 5 cm. Karena tadi dibilang keempat sisinya sama panjang. Dan panjang AO sama dengan 4 cm. Nah, AO berarti 4 cm. Tentukanlah panjang yang A yaitu panjang AB, dan yang B panjang CO, dan yang D panjang DO, dan yang D panjang BD. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Yang pertama kita mencari panjang AB. Panjang AD tadi diketahui sama dengan 5. Karena semua sisi belah ketupat sama panjang, jadi panjang AB sama dengan panjang AD. Berarti panjang AB juga sama dengan 5. Dan yang B, panjang CO sama dengan panjang AO. Nah, tadi kan diketahui panjang CO-nya 4, panjang AO-nya 4. Jadi panjang CO-nya itu sama dengan panjang AO. Karena kan sisinya itu sama, jadi panjang CO-nya juga 4. Dan yang ketiga itu, kita perhatikan dulu siku-siku ADO. Yang mana siku-siku ADO itu diketahui panjang AO-nya 4 cm dan panjang AD-nya 5 cm. Maka kita dapat menggunakan rumus Pitagoras ya. Ada yang udah tahu bagaimana rumus Pitagoras? Ya, ini dia. Jadi, rumus Pitagoras yaitu DO kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurang AO kuadrat. DO kuadrat sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2. Berapa 5 pangkat 2? Ya, 5 pangkat 2 itu 25 dan 4 pangkat 2 itu 16. Jadi 25 dikurang 16 sama dengan 9. Oke, DO pangkat 2 sama dengan akar 9. DO sama dengan 3. Akar dari 9 itu 3 ya. Jadi panjang DO sama dengan 3 cm. Dan yang D, panjang BD sama dengan 2 dikali DO. Panjang BD sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi panjang BD-nya itu 6 cm ya. Oke. Kemudian kita lanjut pada penurunan keliling belah ketupat. Nah, di sini di keliling belah ketupat ada diketahui garis KL, garis LM, garis MN, dan garis NK. Yang mana keempat garis tersebut merupakan sama besar. Jadi kita masalkan semuanya itu dengan S ya. Oke. S ditambah sisi, ditambah sisi, ditambah sisi, ditambah sisi. Jadinya 4 sisi. Oke, jadi sisinya itu 4. Jadi 4 dikali sisinya. Berapa sisi yang diketahui, itulah hasilnya.